Halo, salam pramuka, kakak-kakak sekalian peserta KMD. Semoga senantiasa berbahagia dan sehat. Hari ini kita akan memasuki materi KMD tentang teknik menyusun program latihan. Kakak-kakak sekalian peserta KMD, teknik menyusun program latihan merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari yang kita lakukan ketika kita mengadakan pembinaan di gugus depan. Kakak, pada kesempatan ini kita akan fokus kepada menyusun program peserta didik, khususnya menyusun program latihan mingguan. Baiklah, kakak-kakak sekalian, mari kita ikuti dengan seksama. Program peserta didik atau sering dikenal dengan singkatan PRODIK. Program peserta didik ini merupakan bagian dari keseluruhan atau totalitas dari apa yang dilakukan oleh peserta didik di dalam kegiatan kepramukaan, aktivitas-aktivitas yang dijalankan, serta bagaimana aktivitas itu bisa diterapkan, bisa dilaksanakan, dan alasan-alasan mengapa aktivitas itu untuk dilaksanakan. Karena ini merupakan tujuan dari pembinaan peserta didik. Kakak tentu kemarin sudah mendapatkan pengetahuan tentang peserta didik. Peserta didik di dalam kepramukaan digolongkan menjadi 4. Yang pertama golongan siaga, yang kedua golongan penggalang, yang ketiga golongan penegak, dan yang keempat golongan pandega. Nah, kita masing-masing sesuai dengan kompetensi kakak-kakak mengikuti program KMD ini, kakak akan memilih menjadi pembina satuan siaga, penggalang, penegak, ataupun pandega. Unsur-unsur yang ada di dalam program peserta didik diantaranya yang pertama adalah totalitas, keseluruhan, meliputi seluruh kegiatan dan pengalaman peserta didik di dalam gerakan pramuka, merupakan satu proses progresif pendidikan dan perkembangan pribadi. Jadi kegiatan yang dilakukan ini lebih cenderung kepada bagaimana mengaktualisasi di dalam pengembangan kepribadian peserta didik, serta keterampilan-keterampilan yang diharapkan menjadi pembekalan sebagai kecakapan hidup mereka nantinya. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang mencakup semua aktivitas yang diikuti oleh peserta didik. Aktivitas itu harus menarik dan menantang peserta didik, utamanya kaum muda. Jadi kegiatan-kegiatan ini nanti dirangkum, kegiatan-kegiatan yang bersifat bagaimana harus menarik, menantang, karena yang kita berikan adalah adik didik. Kemudian metode atau bagaimana untuk menerapkan agar kegiatan itu bisa memberikan layanan kepada adik didik kita. Di antaranya adalah aktivitas yang dilaksanakan dengan prinsip dasar metodik kepramukaan dan metode kepramukaan serta sistem AMONG. Kemudian tujuan, mengapa kegiatan-kegiatan itu harus dilaksanakan? Berarti merupakan alat untuk mencapai tujuan. Jadi kegiatan ini kita jadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan kepramukaan yang berdasarkan prinsip dasar kepramukaan. Kemudian kakak-kakak, kita masih ingat dengan satu semboyan atau satu kata bijak. Tuliskan apa yang kakak kerjakan dan kerjakan apa yang kakak tuliskan. Jadi maksudnya kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, kita tulis. Dan yang kedua, apa yang kita tulis, kita kerjakan. Nah, oleh karena itu kita masuk pada bagaimana cara menyusun program peserta didik. Program peserta didik itu
mengikutsertakan pembina serta peserta didik. Jadi berkumpul bersama peserta didik, para pembina pramuka, bermusyawarah, menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang diinginkan oleh peserta didik, kemudian dimusyawarahkan, setelah diinventarisasi, kemudian dipilih, dipilah, disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada gugus tugas tersebut. Kemudian bersama-sama peserta didik menyusun jadwal kegiatan sesuai dengan materi yang sudah disepakati. Dari situ kemudian para pembina pramuka akan meramu materi kegiatan, sasaran strategik, gerakan pramuka, prinsip dasar dan metodik kepramukaan, serta memberikan layanan-layanan kegiatan itu berdasarkan kode kehormatan pramuka. Sasaran strategi gerakan pramuka ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, sikap moral Pancasila. Sikap moral Pancasila ini lebih cenderung kepada kegiatan-kegiatan yang mencakup penghayatan dan pengamalan kode kehormatan pramuka. Ada kode janji, ada kode moral, dharma, dan satya. Kemudian yang kedua, keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial ini lebih mengolah kepada kegiatan-kegiatan, diantaranya kepemimpinan, manajemen satuan, kemudian menggali kemampuan sebagai public relation, kemudian juga bagaimana kakak-kakak, adik-adik ini bisa menjadi sumber insani atau human relation. Kemudian yang ketiga, keterampilan kepramukaan atau sporting skill. Dari kegiatan ini, kita bisa memilah-milah jenis kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keterampilan kepramukaan, diantaranya keterampilan bertahan hidup atau survival, kemudian kegiatan fisik, olahraga, dan sebagainya, termasuk kegiatan pengabdian pada masyarakat, misalnya bakti sosial, ataupun kegiatan-kegiatan yang merupakan pengejawantahan, terutama untuk kakak-kakak yang memiliki peserta didik di golongan penegak dan pandega. Kemudian yang keempat, dengan penerapan teknologi yang ada saat ini, serta memberikan layanan kepada masyarakat sekitar kita agar teknologi yang diterapkan di dalam kehidupan kepramukaan ini bisa diterima di masyarakat. Kemudian bagaimana cara melaksanakan program peserta didik ini? Pembina pramuka harus selalu bekerja didiknya. Jadi ada hubungan timbal balik yang harmoni antara pembina pramuka dan peserta didik. Jadi tidak semata-mata bahwa program itu adalah dari para pembina pramuka. Jadi melibatkan aktif peserta didik untuk pelaksanaan kegiatan program tersebut. Program peserta didik ini harus bermutu dan menarik, utamanya untuk kaum muda, serta mendorong kaum muda lainnya untuk berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut. Prodik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan, terutama peraturan-peraturan yang berlaku, serta penjadwalan sesuai dengan. Kemudian program peserta didik hendaknya didukung dengan adanya tersebut meliputi peralatan, mungkin termasuk anggaran. Kemudian program peserta didik juga bernuansa kekinian atau modern, bermanfaat, serta memberikan ketaatan pada pelaksanaan kode kehormatan pramuka. Berikut ini adalah program latihan mingguan yang dilaksanakan di gugus depan. Dalam format tersebut, kakak-kakak bisa
membuat secara sederhana, memasukkan sesuai dengan kolom-kolom yang ada pada format tersebut. Yang pertama, contoh program latihan mingguan, gugus depan silakan ditulis nomor gugus depan. Ada golongan siaga, penggalang, penegak, pandega. Kemudian di situ kakak bisa menuliskan pangkalannya dalam format tersebut. Kemudian yang kedua, mengisi nomor 1 waktu, misalnya biasanya dilaksanakan pada hari Jumat atau hari Sabtu, kakak bisa melibatkan waktu dari pertama mulai jam 14, berarti jam 14.00 sampai jam 14.15, kemudian diisikan jenis kegiatannya, misalnya persiapan upacara pembukaan latihan. Sasarannya apa? Sasarannya adalah tujuan yang hendak dicapai, bisa dilibatkan di sini, dimasukkan di sini, dituliskan tertib administrasi. Nah, kemudian cukup diberi tanda garis. Kemudian alat yang digunakan apa? Kalau memang membutuhkan buku administrasi regu, tuliskan. Terus petugasnya siapa? Misalnya Pinru. Nah, kalau tidak ada acara selingan, dilewati. Kemudian acara berikutnya nomor 2, setelah selesai kegiatan presensi, apa yang dilakukan? Misalnya jam 14.15 sampai jam 14.30, membentuk kepribadian, disiplin, dan seterusnya. Kalau ada SKU yang hendak dicapai dari situ, bisa dituliskan SKU-nya. Jenis SKU-nya, mata ujinya apa, bisa dituliskan atau kodenya. Termasuk peralatan yang dibutuhkan, misalnya tiang bendera, teks Pancasila, kemudian kalau ada peralatan pengeras suara, bisa termasuk petugas yang sampai selesai. Pada hari itu juga, terakhir mungkin kalau tadi dimulai jam 14, jadi jam 16 selesai. Nah, ini satu format ini untuk 1 kali kegiatan selama 1 minggu kegiatan tersebut. Maka disebut sebagai program latihan mingguan. Kemudian bagi yang untuk kegiatan siaga, maka yang menandatangani pada kolom ini adalah pembina. Untuk yang penggalang meliputi Pratama, kemudian penegak Dewan Ambalan, Pandega, Racana. Kemudian di sini juga diketahui oleh pembina gugus depan. Ini sebagai contoh format untuk kegiatan latihan. Kalau 1 bulan itu ada latihan mingguan sebanyak 4, berarti kakak cukup membuat 4 format ini. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Kemudian dibendel, dilanjutkan dengan bulan berikutnya, dilanjutkan dengan bulan berikutnya. Bisa dimusyawarahkan bersama dengan melibatkan peserta didik. Kakak sekalian, silakan nanti kakak mencoba untuk membuat program latihan mingguan tersebut ya, berdasarkan sharing dari para peserta didik bersama kakak pembina. Dengan adanya program peserta didik ini berarti yang pertama, kegiatan kepramukaan selalu mengikuti perkembangan zaman. Ya, selalu menarik, menantang, dan menyenangkan, sejalan dengan kegiatan yang sedang menjadi kegemaran peserta didik. Maka kalau kakak akan mengolah kegiatan yang bersifat seperti pengembaraan, monggo dikemas sedemikian rupa mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kemudian yang ketiga, keterlibatan peserta didik di dalam kegiatan sangat baik dan rekreatif. Keterlibatan peserta didik dalam penyusunan prodik hukum
sangat mutlak. Sekali lagi, keterlibatan peserta didik dalam penyusunan program pendidikan untuk peserta didik ini hukumnya mutlak. Jadi, untuk menyusun program ini, libatkan peserta didik untuk memasukkan ide-ide dan gagasannya. Program peserta didik ini tanpa melibatkan peserta didik dalam penyusunannya tidak dijamin akan bernilai sebagai media pendidikan. Jadi ada kelegaan, ada kepuasan, ada kebanggaan ketika ide-idenya bisa dijalankan di dalam kegiatan latihan. Dengan melibatkan peserta didik dalam penyusunan diperankan sebagai subjek pendidikan, sehingga program yang disajikan akan dengan senang hati dilaksanakan karena sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian kakak-kakak kegiatan kita pada materi teknik menyusun program latihan. Terima kasih. Apabila dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat. Pesan Robert Baden-Powell. Seorang pramuka tersenyum dan bersiul dalam semua keadaan. Menuju bahagia. Terima kasih. Saya Kak Briatmoko mengucapkan selamat sukses dan salam sehat. Salam pramuka.